Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yasa Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis, tanggal 2 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-22. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkenanlah membuka budi dan hati kami agar dapat memahami kehendak-Mu. Semoga kerajaan-Mu berkembang dengan subur di tengah-tengah sanak saudara kami, berkat karya-Mu melalui kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia. Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat 2 buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus terkasih, pengalaman mukjizat yang Tuhan Yesus buat bagi Simon dan teman-temannya yang adalah nelayan, dengan menyuruh mereka menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam dan akhirnya mendapatkan ikan banyak, sungguh-sungguh menjadi pengalaman eksistensial bagi para murid, khususnya Simon dan teman-temannya, Yohanes dan Yakobus. Hingga lalu akhirnya mereka menyadari bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Sang Mesias, Anak Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan manusia. Pengalaman eksistensial itu menggugah Simon untuk mau mengikuti Yesus meskipun dalam dirinya ada rasa tidak pantas. Setiap orang yang dipanggil di dalam iman kepada Tuhan Yesus tentu memiliki pengalaman-pengalaman eksistensial bersama dengan Tuhan Yesus. Lantas bagaimanakah kita yang telah dipanggil dalam baptisan kita menghayati pengalaman eksistensial itu? Setiap orang tentu akan berbeda, namun semoga pengalaman itu semakin menguatkan kita, menggugah kita untuk juga seperti para murid berani meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus, semakin memperteguh iman kita dan senantiasa sehati sejiwa dengan Tuhan Yesus, taat kepadanya, dan senantiasa gembira mewartakan kerajaan Allah dan menjadi bagian dari para penjala manusia, supaya mereka pun mengalami pengalaman eksistensial, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan taat setia mau untuk mengikutinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua di kita, karya-karya kita, pelayanan kita untuk tetap setia mengikuti Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.